يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta kesehatan yang dengan dua nikmat tersebut mudah-mudahan kita gunakan dalam rangka taqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan serangkaian amal soleh kita dari salat subuh kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur dicatat sebagai amal soleh di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik. Kita kemarin sampai pertengahan ayat terakhir ya. Ayat terakhir surat An-Naba, ayat yang terakhir, ayat yang ke-40 ya. Yakni pada kalimat yauma yanzurul mar'u ya. Kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian adaban qariba ya, tentang adab yang dekat. Kemarin kita sudah bahas ya, adaban qariba ya. Baik itu kematian ataupun siksa kubur ataupun hari kiamat, itu semuanya juga dekat ya, semuanya dekat ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan datang itu dekat ya. Kullu atin qaribun ya, semua yang datang itu dekat. Kenapa? Karena kita mendatangi ya kan. Setiap yang kita datangi tentu kita mendekat kan begitu ya. Setiap kita mendekat berarti kita sudah mendekati waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian juga dekat. Kenapa? Karena kita mendatangi kematian ya. Entah itu hari ini, entah besok, itu juga maknanya dekat. Hari kiamat meskipun mungkin puluhan tahun yang akan datang, kalau kita mendekatinya juga bermakna dekat. Kemudian yang kedua kemarin, tidaklah mereka juga ketika mereka sudah meninggal, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian mereka ditanya, mereka akan mengatakan kami tidak tinggal di dunia illa asyiyatan aw duhaha ya. Kami tidak tinggal di dunia kecuali hanya waktu asyiyatan, waktu sore saja, aw duhaha, atau cuma waktu duha saja. Berarti maknanya apa? Dekat ya. Sekarang kita lanjutkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Hari itu ya, hari ketika manusia dikumpulkan, yang menjadi fokus utama mereka ya, yang menjadi pekerjaan mereka yang paling mereka kerjakan, yang paling utama mereka kerjakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, yaitu mereka meneliti, mereka mencari ya, ma qaddamat yadahu, apa yang telah mereka lakukan dulu. Ini yang mereka cari ya. Tidak ada lagi yang mereka cari kecuali ini nanti di padang mahsyar. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencari apa? Ini yang mereka cari. Apa yang dulu sudah saya kerjakan, ya kan? Apa yang dulu sudah saya perbuat, dicari sama mereka. Untuk apa? Ya untuk bekal ya. Mau menghadapi persidangan, mau menghadapi timbangan, semua akan ditimbang sehingga mereka akan kemudian yang mereka lakukan apa? Mencari. Apa yang mereka cari? Yang pernah mereka lakukan dulu di dunia ya. Ada enggak amal soleh yang mereka cari ya? Kalau enggak ada ya sudah mereka pasrah ya kan. Adakah ketaatan yang mereka cari? Kalau enggak ada ya sudah mereka pasrah, tinggal penyesalan saja yang ada ya kan. Semuanya sudah tidak memberikan manfaat lagi, penyesalan yang ada. Ini yang fokus utama yang mereka cari ya. Kalau di dunia
Mungkin banyak manusia yang tidak sibuk dengan perhatian terhadap ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, sama kalimatnya, ya kan? Sama nanti kalimatnya. Kalimatnya apa? Yauma yanzuru. Ya kan? Sama kalimatnya. Terus Allah perintahkan wattaqu, ya kan? Berhati-hatilah, takutlah kalian, ya. Ya ilmu taqwa tandur, kemudian lihat, perhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah kalian lakukan lighadin untuk besok. Sebab nanti apa? Besok kamu akan cari. Di dunia Allah ingatkan apa? Bertakwalah kamu dan teliti, lihat ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu lakukan untuk besok. Kenapa? Nanti itu yang kamu cari. Enggak ada, kamu enggak akan cari yang lain. Kamu enggak akan sibuk cari anakmu, enggak. Kamu enggak akan sibuk cari keluargamu, enggak. Tapi kamu akan sibuk cari amalmu sendiri. Mana amalmu? Dicari sendiri. Cari sendiri. Maka Allah peringatkan sudah, di dunia ini kerjakan, ya. Lihat, teliti apa yang sudah kamu kerjakan lighadin untuk besok. Nyambung kan? Ya. Allah sudah peringatkan loh ya. Allah sudah peringatkan ya, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, ya kan? Ingat ya, apa yang telah kamu kerjakan untuk ghadin, untuk besok, hari besok. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah diingatkan. Sebab kenapa? Sebab yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Sebab tidak ada lagi yang nanti dicari oleh manusia di padang mahsyar itu kecuali yang telah mereka lakukan, ya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia akan meneliti, mencari, melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ya enggak? Maknanya kan begitu ya. Kedua tangannya. Kenapa kedua tangan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kedua tangan? Yang baik dan yang buruk. Ada lagi kira-kira? Karena yang paling banyak dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan dosa maupun perbuatan baik, itu kebanyakan dilakukan oleh kedua tangannya, betul? Makan yang haram dengan tangan apa dengan kaki? Bekerja sana kemari, ya kan? Tanda tangan yang halal atau yang haram, ya kan? Dengan apa? Dengan tangan. Minum khamr dengan tangan, mencuri dengan tangan, membunuh dengan tangan. Apalagi? Ya. Mencaci dengan tangan ada? Bisa ya? Saya enggak buatnya kalau lo copot di tangan yang biare. Tangan. Apalagi? Zina dengan tangan juga. Ya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Coba bayangkan. Yang bicara siapa? Yang bicara tangan kan? Karena saking banyaknya tangan ini berbuat berdosa, ya. Banyak dilakukan oleh tangan ini. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka tangannya Abu Lahab. Apa tangannya aja kedua tangannya aja yang celaka? Tidak, seluruh badannya. Tapi kenapa pakai tabbat yada? Yang celaka dua tangannya Abu Lahab. Dua tangan yang paling banyak dilakukan untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yang paling banyak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak digunakan untuk menyiksa para sahabat, kan begitu. Sehingga kemudian Allah sebutkan dengan tangan, ya kan? Sebutkan dengan tangan, ya. Kalau kanan kiri wallahu alam bisa juga, tapi bukan tangan kanan, bukan tangan kiri, mereka ya. Sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Bukan di tangan kanan, tangan kiri, ya. Tapi yang kedua tangan ini memang real dipakai untuk banyak berbuat, ya. Semua perbuatan manusia itu kebanyakan dilakukan oleh kedua tangannya. Makanya disebut dengan tangan, kedua tangannya. Maka hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, ya.
Kemudian wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya. Dan berkatalah orang-orang kafir itu ya laitani, ya. Duhai seandainya saya kuntu menjadi tanah, ya. Baik. Jadi orang kafir, ya, ketika mereka melihat manusia sudah dihisab, ya kan? Orang-orang muslim sudah dihisab kemudian masuk surga, ya kan? Tinggal orang-orang kafir, ya kan? Maka kemudian orang-orang kafir mengatakan apa? Duhai seandainya saya menjadi tanah saja. Kenapa tanah? Hah? Kenapa tanah kira-kira? Hah? Tanah sudah mati ya, sudah mati. Manusia. Nah ya, kenapa kok seandainya saya dulu menjadi pohon saja begitu, Bapak? Kok kenapa kalimatnya kok lebih baik saya jadi tanah saja? Hah? Tanah paling rendah. Apalagi kira-kira? Karena tidak disiksa, ya. Ya. Coba kita perhatikan, ya. Disebutkan dalam tafsir Syekh Utsaimin, ya. Ini nggak asal jawab ini, ya. Tapi pakai ilmunya, ya. Kenapa kemudian? Ada 3, ya, nanti orang kafir ini. Jadi mereka akan mengatakan, duhai seandainya saya menjadi tanah. Kenapa? Kan dulu asal manusia dari tanah, betul? Ya kan? Betul nggak? Manusia kan dari tanah, kan manusia diciptakan dari tanah, kan begitu ya? Dari tanah. Sudahlah, jadi tanah saja nggak usah diciptakan, maksudnya begitulah. Ngerti nggak? Ini penyesalan yang pertama. Duhai seandainya saya jadi tanah saja, nggak usah diciptakan jadi manusia. Hah? Kalau jadi manusia ya seperti sekarang ini, udah mereka ambil aja lah, wis nggak usah jadi tanah saja, jadi tanah saja, nggak usah diciptakan jadi manusia. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke dalam kubur, jadi tanah enggak? Ya, balik lagi ke tanah, ya. Ya, kan? Hancur, balik lagi ke tanah. Maka mereka mengatakan, duhai sudahlah, nggak apa-apa kalau umpama saya diciptakan, kemudian masuk ke dalam kubur, mati jadi tanah, sudah nggak usah dibangkitkan. Ngerti? Sudah mati saja, nggak usah dibangkitkan. Kalau memang sudah jadi manusia, kemudian mati, ya sudah mati saja, nggak usah dibangkitkan lagi. Sudah masuk kubur mati, nggak usah dibangkitkan. Paham ya? Ini yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga, setelah dibangkitkan, sudah nggak bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka melihat apa? Binatang pun dihisab, ya kan? Orang binatang yang bertanduk, kalau dia menanduk binatang yang nggak bertanduk, nanti disuruh balas yang bertanduk, yang nggak bertanduk, nanduk binatang yang bertanduk. Habis dibalas, selesai jadi abu, jadi tanah, hilang. Nggak ada persidangan, nggak ada persidangan. Selesai, jadi abu, jadi tanah semuanya. Maka ketika melihat seperti itu dia mengatakan apa? Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Waduh, seandainya jadi tanah seperti itu aja sudah tidak apa-apa sudah wis. Ngerti? Jadi ada 3 ini. Kenapa mereka kemudian jadi tanah, enggak jadi yang lain? Ini kalimatnya ini menjadi tanah. Pertanyaan saya, bolehkah kita mengatakan nih selama masih kita hidup ini, ya Allah, seandainya saya jadi pohon, tumbuh, kemudian mati, selesai, ya Allah. Boleh begitu ketika kita masih hidup. Kalau ini kan sudah mati. Kalau ini kan sudah mati, ya kan? Kalau masih hidup kita mengatakan ya Allah. Untuk diri kita sendiri nih, untuk diri kita sendiri maksudnya. Ya Allah, jadi kalau seandainya saya jadi pohon, kemudian hidup, ngasih buah keluar buah, diambil buahnya sama orang, kemudian ya sudahlah habis itu mati saja. Ya. Habis itu kan mati kan pohon, kan? Habis itu pohon mati. Selesai dulu saja. Boleh manusia begitu semasa hidup? Kalau ini kan mati. Boleh kira-kira? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena kita ini karena sudah dijadikan manusia menurut ayat Allah takut melanggar dosa nabi akhir tapi hidup manusia itu dijadikan dengan sebaik-baik nafsu. Iya. Jadi kalau kita mau minta seperti yang lain, berarti kita kurang bersyukur pada pemberian Allah yang Allah berfirman seperti
Bukan meminta ya. Artinya kan gini. Umar bin Khattab ini, ceritanya Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab mengeluh, memang ya dia merenung lah ya. Seandainya saya jadi pohon. Ini Umar bin Khattab sendiri ini yang bilang. Bukan perkataan saya, ini Umar bin Khattab sendiri yang bilang. Saking kenapa? Saking takutnya terhadap adab neraka. Boleh gitu kan? Saking takutnya, saking khawatirnya terhadap, padahal itu orang sudah masuk surga itu Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu sudah jelas masuk surga, sudah dijamin masuk surga. Tapi bila masih mengatakan apa? Duhai seandainya saya jadi ini sajalah ya. Jadi saking khawatirnya dirinya itu kemudian apa? Saking takutnya terhadap adab neraka, saking takutnya terhadap hari kiamat besok ditimbang kemudian amal buruknya lebih banyak. Karena kekhawatiran seperti itulah beliau ngomong seperti itu ya. Nah, boleh ya. Karena beliau karena merasa khawatir, merasa takut, ya kan? Merasa takut dengan adab kubur. Ini seperti orang pada zaman dulu ada yang kemudian nanti kalau saya mati bakar abu saya, ya kan? Ya kan? Bakar abu saya sampai jadi abu, ya kan? Kemudian sebarkan ke laut sana, sebar ke laut sana, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti saya nggak disiksa sama Allah, takut saya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu? Nah, itu saja sebenarnya tidak boleh. Amalan itu amalan dosa besar itu, ya. Kenapa dia nggak meyakini kalau Allah bisa mengumpulkan itu? Tapi karena takutnya dia terhadap adab Allah, nanti dia kalau mati, tolong abu saya dibakar sampai jadi abu, kemudian dibuang ke lautan, ya, kan begitu. Saking takutnya terhadap adab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umat pun saking takutnya juga ngomong demikian, ya. Karena saking takutnya, ya. Paham maksudnya? Nah, itu tidak ada masalah, itu boleh ya. Itu Umar yang melakukan. Kenapa? Karena memang saking takutnya terhadap siksa Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kita nggak harus demikian juga tidak apa-apa, ya. Itu hanya beliau sendiri merasa khawatir dengan dirinya beliau sendiri, saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Sayyidina Umar bilang seperti itu, apakah Sayyidina Umar itu tidak tahu bahwa perkataan Nabi bahwa umat itu pasti masuk surga? Iya tahu, saking takutnya. Nabi itu kan sudah masuk surga. Tapi kenapa sholatnya kok banyak sekali, melebihi kita? Nah, sampai kakinya bengkak, sampai kakinya apa? Terima kasihnya kepada Allah, saking bersyukurnya. Nah, iya. Khawatir yang takut itu orang sudah jelas. Kalau perkataan Nabi itu pasti iya, kok masih merasa takut? Iya, jadi begini ya, orang kalau kemudian dikasih sesuatu, umpamanya, saya kasih penghargaan kamu ini umpamanya, kira-kira tuh orang itu semakin semangat ibadah atau semakin melemah ibadahnya? Iya, paham saya, paham. Iya, kan semakin semangat ibadahnya jadinya. Umat kan semakin semangat ibadahnya. Dikasih kabar sama Nabi. Semakin semangat nggak Umar ibadahnya? Dikasih kabar gembira sama Nabi surga, semakin semangat nggak ibadahnya Umar? Semakin takut nggak? Iya kan? Semakin takut. Kenapa? Khawatir, ada kekhawatiran. Meskipun itu benar dari Nabi, bukan kemudian dikasih Nabi kemudian sudah santai-santai saja, ya kan? Toh saya sudah jamin masuk surga, ya kan? Sudahlah, ngaji ya santai saja, sholat santai saja, ngaji santai saja, puasa santai saja. Apa begitu para sahabat? Lah iya kan nggak begitu, mesti kan tambah semangat. Kan tambah semangat ibadahnya. Kenapa tambah semangat? Karena dijamin masuk surga itu yang kemudian membuat beliau semakin semangat, ya kan gitu. Sama dengan Nabi bersyukur, beliau juga bersyukur dikasih kabar gembira masuk surga, ya kan? Bentuk syukurnya apa? Bentuk syukurnya ini. Dan sebagai bentuk bukti bahwasanya nggak mungkin Nabi salah orang. Nggak mungkin Nabi salah orang. Sehingga kemudian lihat amalan Umar, begitu kasih kabar, ya tambah begini, tambah naik. Sebagai bukti Nabi nggak mungkin salah orang. Kalau kemudian amalan Umar nanti menurun, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Justru semakin bertambah amalan Umar. Kenapa? Karena sudah dikasih kabar gembira surga oleh Allah Subhanahu
wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian bentuk beliau kemudian bersyukur dengan kabar gembira seperti itu, ya semakin meningkatkan amal ibadahnya, semakin meningkatkan rasa takutnya. Sebagai manusia kalau kemudian dikasih kabar gembira, manusia juga semakin meningkatkan ininya. Sebagai bentuk rasa syukur dia kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga bersyukur, para sahabat pun yang dikasih kabar gembira pun bersyukur, sehingga kemudian bukan kemudian malah sok-sokan, ya kan? Kasih kabar gembira, masuk surga, amal ibadahnya semakin menurun, enggak, justru semakin meningkat amal ibadahnya, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu ya. Kemudian cukup ya. Jadi tanah juga sudah ya. Jadi sudah saya katakan kemarin ya, beberapa tahun yang lalu, semakin orang berilmu itu mestinya kan semakin takut sama Allah, kan begitu ya. Sebagai bentuk rasa syukur dia diberikan pengetahuan tentang dinul Islam, ya, pemberitahuan dikasih ilmu tentang Allah dan Rasulnya, tentu semakin meningkat amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian orang semakin tahu semakin menurun ilmunya, tidak. Tapi justru semakin dia mengenal Allah, semakin takut. Semakin mengenal Allah, semakin takut. Semakin kita tadabbur surga neraka, ya semakin takut. Ya, tapi kalau kita nggak tadabbur, ya memang nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita tadabbur, semakin takut kita. Nah, itu bukti kalau kita semakin berilmu, ya semakin ini mestinya. Ya, nah, itu sudah bentuk syukur sudah ya. Bentuk syukur ya. Semakin berilmu harus semakin tambah amal, tambah dekat sama Allah Taala. Jangan sampai nggak dekat. Kalau tambah nggak dekat berarti nggak ada manfaatnya, berarti kufur kita dengan nikmat Allah. Sudah dikasih pengetahuan tentang Allah, dikasih pengetahuan tentang Al-Quran, kok nggak semakin dekat? Ya, itu yang kemudian disabdakan oleh Nabi, bahwasanya kiamat semakin dekat, namun manusia semakin jauh, kan begitu ya? Kiamat semakin dekat, justru manusia semakin jauh. Loh, kenapa? Kiamat semakin dekat, mestinya manusia semakin dekat sama Allah Taala. Menuju kematian semakin dekat, ya mestinya manusia semakin dekat, bukan manusia kemudian semakin jauh dengan kematian, semakin jauh amalnya, tapi justru semakin dekat ya. Semakin dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia semangat. Semakin dia dikasih kabar ancaman, semakin takut, kan begitu. Para sahabat juga begitu, dikasih kabar gembira ya semakin meningkat amalnya, bukan semakin kemudian menurun ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada surat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha. Ya. 3 ayat dulu ya. 3 ayat dulu. Ayat ini ya, ayat surat An-Nazi'at ini ada tiga surat ya. Ada yang menyebut dengan sahirah ya. Karena nanti di dalamnya ada kalimat sahirah. Apa namanya? Bisahirah hal ataka haditsu Musa idnada rabbuhu bil wadil muqaddas itu ya sebelumnya itu kan. Kemudian dinamakan juga surat At-Thamah ya. Fa idza ja'atit thammatul kubra ya. Maka disebut dengan ada sahirah, ada An-Nazi'at, ada At-Thamah ya. Kemudian surat ini Makkiyah, tetap Makkiyah ya, Makkiyah ya. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah. Karakteristik surat Makkiyah sebagaimana yang kita sudah pernah terangkan, kebanyakan menerangkan tentang masalah akidah ya. Kebanyakan menerangkan tentang masalah akidah. Apa yang diterangkan dalam surat Makkiyah ini nanti juz 30 ini, pertama tentang hari kiamat, kan begitu ya. Entah itu surga neraka, yang penting itu hari kiamat ya. Siksa kubur, yang gaib lah ya, yang gaib ya. Hari kiamat, siksa kubur, surga neraka dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat karakteristik orang-orang Quraisy pada waktu itu, mereka meyakini yang namanya Tuhan itu banyak. Ini Tuhan banyak ya. Berhala-berhala itu mereka sembah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat yang turun di Makkiyah akan banyak menceritakan tentang hari kiamat, ya kan? Kematian, siksa kubur dan sebagainya.
Yang kedua, menceritakan tentang akidah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah lah yang memberi rezeki mereka, Allah lah yang mengatur mereka, Allah lah yang menciptakan mereka, kan begitu ya. Yang ketiga, baru menerangkan tentang kebenaran kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menolak kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Jadi ketiga-tiganya ini yang ditolak oleh orang kafir Quraisy, sehingga kemudian fokusnya di Mekah, dakwah atau surat yang turun ya menerangkan tiga hal ini, ya, menerangkan tentang hari kiamat yang mereka tolak, ya, menerangkan tentang Allah bahwasanya Allah itu satu, kan itu juga ditolak, menerangkan tentang Muhammad kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ditolak semua ini sama orang-orang kafir Quraisy. Sehingga surat-surat yang turun di Mekah kebanyakan menerangkan tentang tiga hal ini, ya, tentang akidah tiga ini, ya, hari akhir, keesaan Allah, dan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakternya begitu. Amma yata'asalun, kemarin kita sudah bahas, menerangkan tentang masalah apa? Hari kiamat juga, kan begitu ya? Menerangkan tentang hari kiamat. Sekarang pun juga akan menerangkan tentang hari kiamat juga, ya, ataupun siksa kubur dan sebagainya. Itu paling enggak karakternya surat Makkiyah, ya. Kemudian surat ini turun memang urutan. Secara urutan memang setelah surat An-Naba, ya. Secara urutan memang turun setelah surat An-Naba, ya. Jadi sesuai dengan urutan ini, sesuai dengan urutan surat. Ini turun setelah surat An-Naba. Baik, kita masuk pada ayatnya. Diterjemahkan apa Pak Mul? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Terus sampai 3 tadi. Ya. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Terus? Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Baik. Ya. Jadi ini aku mau menerangkan tentang sifat malaikat, ya. Kita fokus yang pertama dulu. Wan naziati, ya kan? Wawunya ini jelas wawu qasam, ya. Jelas wawu qasam, wawu sumpah, ya. Karena di belakangnya harokatnya kasroh, cirinya gampangnya begitulah, ya. Wasyamsi, ya kan? Waduha wal qamari, kan begitu ya. Demi matahari, kan begitu. Wal qamari, demi bulan, kan begitu. Ini jelas sumpah, ya. Ini jelas wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Kelihatan dari mana, Ustaz? Ya, dari belakangnya itulah wan naziati, ya. Ya. Itu satu yang pertama. Kemudian naziat, ya, berarti itu maknanya apa? Nazaa itu mencabut, ya. Nazaa itu mencabut. Naziat berarti yang mencabut, ya kan? Berarti yang mencabut, ya. Berarti apa? Malaikat-malaikat yang mencabut, ya. Naziati gharqa. Gharqa itu sebetulnya kalau di tafsir disebutkan bisiddah, yaitu mencabut dengan keras. Atau gharqa itu tenggelam maksudnya. Gharqa itu tenggelam, ya kan? Kan gharqa itu kan tenggelam, ya, gharq, ya, tenggelam. Summa aghraqnal akharin. Wa azlafna sammal akharin wa najjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Summa aghraqnal akharin. Kan gitu. Allah ceritakan tentang Nabi Musa, ya kan? Manusia Nabi Musa jalan, summa aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan mereka yang lain. Jadi maknanya tenggelam. Jadi begitu tenggelam, ditarik. Jadi sesuatu yang sudah dalam itu ditarik. Paham ya? Wan naziati gharqa. Jadi mencabut sesuatu yang sudah masuk ke dalam. Ya, bukan nyabut begini saja, tapi mencabut sesuatu yang sudah masuk ke dalam. Sehingga nyabutnya dengan kuat. Kenapa? Sudah kadung masuk sudah ke dalam. Jadi kayak tenggelam itu, kan masuk tenggelam ini, gharqa ini tenggelam aslinya. Jadi maknanya kemudian bisiddah wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras. Ya. Jadi naziat itu pohon, akar sudah masuk ke dalam, kira-kira nyabutnya gampang apa susah? Hah? Susah, berat nyabutnya. Ini malaikat ini. Ini dalam rangka apa? Mencabut nyawa. Nanti kita terangkan, ya. Wan nasyitati nashta, artinya yang mencabut dengan lemah lembut. Baik, dua ini dulu, ya.
Dua ini dulu. Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya ini An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at ini memang ada beberapa tafsiran para ulama, ya. Ada yang mengatakan itu bintang, ada yang mengatakan itu kuda, ada yang mengatakan angin, ada yang mengatakan malaikat, ya. Kita ambil pendapat yang jumhur saja. Yang jumhur itu yang mayoritas. Mayoritas mengatakan ini malaikat yang dimaksud, ya. Berarti di dua ayat ini Allah menerangkan tentang cara malaikat mencabut nyawa. Cara malaikat mencabut nyawa. Satu dengan cara yang keras karena sudah kadung masuk ke dalam tadi itu, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua dengan cara yang lemah lembut. Ya. Siapa yang dicabut dengan keras, siapa yang dicabut dengan lemah lembut? Kan begitu pertanyaan pentingnya, kan? Supaya kita enggak termasuk orang yang dicabut dengan keras. Kenapa dicabut dengan keras? Dan kenapa satunya kok lemah lembut? Ya. Lemah lembut itu gampang, ya kan? Jadi diumpamakan botol, ya. Kemudian kita tutup, kan ada tutupnya ini. Botol ada air, ada tutupnya, ya. Kemudian kita buka tutupnya botol ini. Air keluar dengan gampang apa keluar dengan susah? Gampang sekali, kayak seret gitu, ya kan? Itu malaikat ada yang mencabut nyawa dengan cara begitu. Tapi ada dengan cara yang susah, dicabut-cabut nggak mau keluar. Ya. Nah, baik. Itu ya. Kemudian yang ingin saya terangkan pertama adalah bagaimana cara Allah bagaimana sih gambaran malaikat ini mencabut nyawa itu dengan keras itu kayak apa? Ya. Kayak apa ya? Ya. Coba antum buka surat Al-Anfal ayat 50, ya. Surat Al-Anfal ayat 50. Surat ke-8 ayat 50. Surat ke-8 ayat 50. Sudah ketemu? Ayat 50. Diartikan. Memukul wajah dan punggung mereka, dan mereka berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang dibakar. Itu salah satu cara malaikat mencabut. Dengan cara apa itu? Coba Pak Mukid diulangi dengan keras, Pak Mukid. Coba diulangi dengan keras, diulangi lagi. Artinya 50, ayat 50. Al-Anfal. Al-Anfal. Oh, belum ketemu. Ya sudah, ya. Walau tara id yatawaffal malaikatu, ya. Seandainya kamu melihat, ya. Seandainya kamu melihat wahai Muhammad, ya, yang dimaksud Muhammad ataupun secara umum kita, ya. Seandainya kalian melihat, seandainya kamu melihat, ya, id yatawaffal ladzina kafaru, ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang kafir itu, al-malaikatu, ketika Allah Subhanahu wa taala cara mencabut orang-orang kafir ini, yadribuna apa? Wujuhahum, dipukul wajahnya. Ya. Wa adbarahum, kemudian punggungnya didubur, dubur maksudnya belakangnya, ya kan? Pukul. Kemudian apa? Wadzuqu adzabal harik, rasakan ini adab yang membakar. Itu cara malaikat mencabut nyawa. Yang dicabut nyawanya siapa ini? Orang kafir. Ini apa? Dipukul wajahnya sama belakangnya. Kenapa kok dipukul wajah sama belakang? Cepet mati. Enggak, kenapa kok pakai dipukul? Ini malaikat mau mencabut, tapi kok pakai dipukul? Kan mestinya cabut aja, kan begitu ya. Ini dipukul ini. Dipukulnya nggak tanggung-tanggung, depan belakang dipukul. Karena sukar. Iya, kenapa sukar?
Kenapa suka? Kenapa orang-orang kafir itu suka dicabut nyawanya? Ini penting loh maksudnya. Bukan untuk orang kafir saja ini, tapi kalau ada orang-orang mukmin niru gayanya orang kafir, niru kelakuannya orang kafir, nanti juga susah nyabutnya. Nah, kenapa kok susah? Nyawanya orang kafir dicabut itu kenapa kok susah? Terlalu masuk. Terlalu banyak perbuatan maksiatnya ya. Ya Allah ya. Saya terangkan begini ya. Yang pertama ya. Kenapa orang kafir itu kok susah ya? Kenapa orang kafir itu kok susah ya? Ya, sesuatu itu kok susah. Yang pertama, nanti yang kedua ini berkaitan dengan kita ya. Yang pertama ya, kita baca hadis Nabi SAW ya, Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Kemudian saya baca juga dalam tafsirnya Syekh Shalih Utsaimin. Jadi ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwasanya nanti kalau orang-orang mukmin yang beriman, amal soleh, macam-macam ya kan, banyak amalnya, ya kan, nanti malaikat ini akan datang dengan membawa wangi-wangian dari surga, dengan membawa kain dari surga, berbaris, ya, kemudian sepanjang mata memandang, ya, berbaris dengan sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat ini akan mengatakan, ukhruji ya ayyuhan nafsu at-tayyibah. Keluarlah wahai jiwa yang baik, ya kan? Jiwa yang baik, ya kan? Atau dalam ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya kan? Irji'i. Nanti malaikat akan mengatakan demikian. Ya, keluarlah, ukhruji, ya kan? Keluarlah, ya. Ya ayyuhan nafs tayyibah, wahai jiwa yang baik, ila ridwanillahi ta'ala. Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Berkaitan dengan hadis ini juga Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Aisyah itu, Sahih Bukhari. Nabi mengatakan apa? Man ahabba liqa Allah, ya kan? Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu. Allah akan cinta dengan berjumpa dengan dia, ya kan? Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu. Allah akan benci untuk berjumpa dengan dia. Mana Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang suka kematian? Paham sih? Kan orang cinta sama Allah mesti mati kan, begitu kan? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang suka kematian ya Rasulullah? Enggak ada di antara kami ini yang suka kematian ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bukan begitu wahai Aisyah, ya kan? Tidak begitu ya. Yang terjadi adalah ketika seorang mukmin ya datang kematian kepadanya, ya kan? Maka busyira biridwanillahi ta'ala wa karamatihi. Dia akan diberikan kabar gembira dengan apa? Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala melihat itu yang dijanjikan, maka dia senang berjumpa dengan Allah. Allah pun senang berjumpa dengan dia. Ya. Kemudian yang kedua, adapun sebaliknya, ya kan? Orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci dengan Allah juga benci bertemu dengan dia. Nanti ketika maut itu sudah datang di hadapan dia, akan diberitakan gembira tentang apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu dia mengetahui apa yang dijanjikan, apa yang dikabarkan kepadanya, dia pun benci, enggak mau dia bertemu dengan Allah. Paham ya? Nah, sampai sini. Nah, karena benci itu, ya, kan nanti saya bilang hadis yang pertama tadi itu, ya. Kalau orang yang mukmin, dia akan dikatakan ukhruji, keluar ila ridwanillahi ta'ala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk pun demikian. Ya ayyuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluar ila ghadabillah, menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih kabar bahwasanya dia keluar menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ruhnya ini tadi enggak mau keluar dia. Paham ya? Enggak mau keluar. Kenapa? Karena dia kalau keluar menuju ke siksaan Allah Subhanahu wa taala, menuju adab Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau keluar dia. Enggak mau keluar dia. Enggak mau keluar ya. Karena enggak mau keluar, tuh keluar ya kan. Paham ya? Enggak mau keluar, pukul keluar, paksa keluar. Paksa keluar. Enggak mau keluar sebetulnya. Kenapa? Karena depan dia sudah adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang mukmin tadi itu
ya keluarnya gampang, mau di depan sudah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ya. Maka yang namanya orang enggak mau keluar ya, ini taruh botol ya kan. Susah keluarnya, enggak mau keluar. Botolnya kan ya kan, pak gepak ya kan. Banting-banting supaya keluar. Manusia orang-orang kafir juga begitu, ya. Enggak mau keluar, terusnya enggak mau keluar. Kenapa? Siksa Allah menunggu. Ya. Karena enggak mau keluar, dipaksa. Paksa ya, meskipun mereka enggak lihat, ini malaikat masalahnya. Kita yakin demikian. Ini namanya malaikat, meskipun manusia enggak mungkin lihat. Mana orang mati kok malaikat ini mukul, enggak ada, ya enggak bisa dilihat. Ya. Meskipun orang yang baik tadi itu ya juga tetangganya teman-temannya, saudaranya yang di sampingnya juga enggak lihat malaikat yang yang datang begitu ya enggak lihat. Maka yakin hal seperti itu didapati oleh orang yang beriman ya. Nah, itu begitu, ya kan? Itu ya begitu. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya. Yang kedua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun." Ya. Kamu akan mendapati la tajidanna asyaddan nasi ya. Haya la tajidanna ahrasan nasi ala hayatin. Kamu akan mendapati orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia ini, alladzina asyraku, yaitu orang-orang kafir itu, ya kan? Orang-orang kafir itu, ya. Orang-orang musyrik itu, ya. Ahlul kitab itu juga termasuk orang-orang yang sangat cinta dalam kehidupan dunia. Ayu ammar, ya. Lau ya'ammaru alfasanatin, ya kan? Kalau seandainya dia diberi umur hidup 1000 tahun, saking cintanya dengan kehidupan dunia, dia berangan-angan apa? Dikasih umur 1000 tahun. Itu angan-angannya dia saja, 1000 tahun. Dikasih angan-angan 1000 tahun. Jadi saking cintanya kepada kehidupan dunia. Maka kemudian para ulama mengatakan, ketika seseorang itu sudah cintanya kehidupan dunia itu sudah betul-betul melekat dalam jiwanya, ya, dalam jiwanya, sehingga kemudian ruhnya ketika ditarik nggak mau dia. Ruhnya ketika ditarik nggak mau. Dunia sudah menyatu dengan jiwanya. Dunia sudah menyatu dengan jasadnya. Dunia sudah menyatu dengan tubuhnya. Ketika ditarik nggak mau dia. Ketika mau ditarik nggak mau dia. Nariknya ya pelan-pelan. Terpaksa tetap harus ditarik. Kalau sudah waktunya ya kan. Harus ditarik meskipun dia nggak mau. Padahal dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dunia sudah kadung melekat dengan jiwanya. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang mukmin juga kan begitu ya. Kalau sudah kemudian dunia sudah melekat, ya, sudah melekat, apapun kehidupannya ini dunia, apapun jadi motivasinya dunia, apapun dunia terus yang jadi ini kan berat nanti, nyabutnya berat, nyabutnya susah. Tapi kalau orang kemudian hidupnya akhirat, gampang. Dunianya ini untuk apa? Ya kan begitu. Dunia sekedar dia cari, kemudian dia salurkan sesuai dengan anjurannya Allah dan Rasulnya, kan begitu. Ya selesai. Mau dicabut, ya tidak ada masalah. Enggak berat. Mau pisah dengan dunia ini, berat. Ya tidak berat. Kenapa? Kita enggak ini dengan dunia kok. Ya kan? Dunia enggak melekat, menyatu dengan kita kok. Ya. Kita kerja, kita cari dunia, enggak ada yang nyangkal itu, enggak ada yang enggak. Tapi kalau kemudian dunia itu menyatu dengan kita, ya kan? Apa saja dunia, bahkan sampai melebihi kehidupan akhiratnya, susah nyarinya, susah nyabutnya susah. Makanya kemudian wanaziati ghorqa, nyabut dengan susah payah. Susah payah siapa? Orang-orang yang kayak begini susah payah ini nyabutnya nanti ini. Masya Allah ya. Maka supaya gampang ya dua lah ya. Mudah-mudahan terhindar tidak kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan?
Yang kedua, terhindar dari cinta dalam kehidupan dunia yang berlebihan sehingga kemudian menyatu dengan tubuh kita, menyatu dengan jasad kita, sehingga kemudian apa? Susah mencabutnya, susah nariknya. Kenapa? Sudah kadung cinta dengan kehidupan dunia, ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kenapa kemudian kok susah nyabutnya? Ya? Kenapa kok susah nyabutnya? Kenapa? Itu tadi yang pertama sebabnya ya. Yang kedua karena kehidupan dunia, ya. Nah, baik, satu lagi. Wan nasitati nashta. Sampai berapa itu? Sampai berapa itu? 25 atau 35 itu misalnya? Hah? 25. Oh, 25. Ah, sudah cukup berarti ya. Satu ayat berarti ya. Satu ayat ya. Itulah pelajaran yang berharga ya. Dari pelajaran yang terakhir tadi, ayat yang 40 tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Teliti amal kita di dunia ini, sebab nanti yang kita cari di akhirat amal yang sudah kita kerjakan ya. Teliti keikhlasannya, teliti kejujurannya, teliti kebenarannya, teliti kesesuaiannya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Pak, insya Allah kalau kita cari ketemu ya kan? Dan akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, supaya mencabut nyawanya gampang, ya kan? Jangan terlalu kuat dengan kehidupan dunia, ya. Jangan terlalu menyatu dengan kehidupan dunia, sehingga kemudian apa? Menyabutnya susah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzambin astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.